Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat podcast Bisa Jadi. Kali ini saya bersama narasumber Mbak Lilis. Saya panggil Mbak atau Kalilis. Apa ya? Kalilis deh. Oh Kalilis. Oke, kita plus tahu sama Kalilis. Gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Jadi saya panggilnya Kasmi, saya tua sekali nih. Saya juga sudah tua. Oh iya. Aduh. Saya mau bertanya ini sebenarnya tentang masalah UMKM. Karena kakak ini diundang di sini, atau mbakmu deh. Iya deh, Mbak saja. Iya. Iya Mbak, santai. Iya, Mbak Lilis di sini kami undang karena profilnya. Iya. Profilnya UMKM kan. Iya. Karena kami di sini mengundang temanya memang wirausaha. Boleh dijelaskan apa usahanya ini, Mbak? Kalau usaha sih saya sebenarnya banyak, Ya. cuman fokusnya di kuliner, di 999 Kitchen. Terus kalau yang lain itu ada juga yang bikin snack tower, terus ada juga yang sewa peralatan piknik, Ya. gitu. Cuman fokusnya di 999 Kitchen. Gitu. Ini sudah berapa lama? Sudah dari 2018. Udah lumayan ya. 2018 terus sekarang 2024. Lumayan. Lumayan. 5 Ya. tahun ya. Mulai bisnisnya terinspirasi dari mana? Bisnisnya itu terinspirasi dari apa ya? Dari ingin makan sesuatu tapi nggak ada di Kendari. Oh iya, Heeh. produk apa itu? Dulu kan saya sekolahnya di Malang, kuliahnya di Malang. Jadi tinggal di Malang tuh 5 tahun. Iya. Banyak makanan itu yang nggak ada di Kendari. Iya. Terutama makanan-makanan favoritku, bahkan makanan-makanan sekelas apa ya di toko kayak makanan snack-snack gitu, Iya. itu banyak juga yang belum masuk ternyata di Kendari. Oh, gitu. Di sini boleh Kak, apa namanya, sebut brand lain? Boleh. Ya dulu kan kalau di Malang sering makan Ricis. Iya. Nah sementara kalau di Kendari kan belum ada. Oh iya, betul. Tuh, terus akhirnya kayak kangen deh pengen makan itu. Terus karena nggak ada, akhirnya coba bikin sendiri. Tuh, terus kok kasih tester sama keluarga-keluarga, katanya enak. Terus akhirnya kok iseng foto-foto, terus jadi juga tuh buat profil lah kayak gitu. Terus ku jual, ternyata laris juga. Harus manisnya. Karena kan orang Kendari tuh suka makanan-makanan pedas. Iya. Terus kalau ayam itu kan semua kalangan suka makan ayam. Tuh. Terus saat itu juga saya bikin sausnya, saus keju. Terus keju. Kalau reviewnya orang sih kayaknya unik. Baru pertama kali makan ayam terus pakai saus keju. Tuh. Jadi itu Ricis, sebelum ada Ricis di Kendari. Ya, saya Banyak jualan. Ya, saya Oh, jualan gitu. tapi online. Itu pertama kali produk pertama di 999 Kitchen. Oh, ayam keju. Ya, ayam keju. Itu tahun 2018 memang. 2018. Startnya dari ayam ya. Ya, dari ayam. Pertama itu ayam. Masih. Paling pesan. Dulu itu sempat hilang. Iya. Sudah kita nggak jualan. Karena pada saat itu kan saya juga apply lamaran di perusahaan. Iya. Nah, ternyata keterima. Terus sempat juga kayak kerja sambil jualan. Iya. Tapi sempat keteteran. Iya. Akhirnya berhenti dulu. Terus hilang. Terus bikin produk yang lain lagi. Terus sekarang kita munculkan kembali. Sama kisahnya Caca ini kayaknya. Kerja dulu. Terus keluar kayak jualan gitu. Iya, ya mumpung masih muda. Cari-cari Modalnya tidak perlu pengalaman. besar sih sebenarnya kalau modal makanan. Toh. Iya. Biar modal kecil. Modalnya pertama modal sendiri ya. Modal dari orang tua. Dari orang tua. Kan waktu itu masih pengangguran, masih fresh graduate. Betul. Kalau sarannya ini untuk memulai bisnis kepada teman-temannya bagaimana? Saran. Iya, sebenarnya sarannya ini untuk memulai bisnisnya itu bisnis kuliner. Kuliner. Yang khusus untuk di bidang kuliner, Pak. Kasih saran ke teman-teman bagaimana supaya mereka tetap bertahan sampai sekarang gitu. Kalau untuk bertahan sih yang pasti konsisten. Iya. Itu konsisten tentang masalah rasa. Betul. Terus pelayanannya juga. Soalnya di Kendari itu terlalu banyak kasus di mana pelaku UMKM ataupun penjual itu kayak kurang bisa kasih
treatment yang bagus sama Iya, customer. iya. Entah itu kayak dari bahasanya, terus tata bahasanya juga. Walaupun online tuh tetap ngaruh sih. Iya, rasa sih yang dijaga juga ya. Iya, rasa Itu nomor juga. satu sih sebenarnya. Kalau modal yang pertama dikeluarkan berapa? Modal paling sekitar 200. 200. Kalau alat-alat masak kan di rumah sudah ada. Tuh Iya. kayak kompor, apa segala macam sudah ada. Paling cuman beli bahan-bahan. Wah, Ya, selain ayam sekarang produk yang paling the best begitu apa sih? yang paling sering keluar saat ini tuh tumpeng nasi kuning. Oh iya, saya lihat itu di Ada Kitchen. tumpeng nasi kuning, terus ada liwet juga. Liwat. Ya, nasi liwet. Liwat. Ternyata orang Sunda suka makan nasi liwat. Iya. Tapi saya orang Jawa Timur, Oh, bukan Jawa Sunda. Timur nih. Jawa, orang Jawa. Ini produk di depan kan, pai kan, sama Risoles. Risoles. Ini juga paling sering dipesan ya? Kalau pai lumayan, kalau Iya. risoles kadang bikin kadang enggak. Soalnya kan dia harus betul-betul fresh. Oh begitu. Oh, Ini painya kan, Risoles. apalagi yang isi mayo gitu. Iya, Hah? kayak gitu. Jadi kita tuh semua Hmm. homemade. Nggak ada makanan-makanan yang kayak bermalam kayak gitu, nggak ada. Jadi Memang harus habis. harus habis. Harus habis ya. Jadi kalau misalkan ada yang pesan baru dibuat. Baru dibuat. Kalau pesanannya ini hari dibuat tapi untuk besok bisa tidak ya? Bisa pesan dari H-1. Oh begitu. Tapi kalau seperti kayak risol begitu, disimpan di kulkas aja baru dipanasi di microwave. Iya bisa. Kadang juga digoreng kembali juga bisa. Oh gitu. Pakai les minyak. Iya. Juga saya lihat di IG-nya bisa posting di coffee shop begitu. Itu endorse ya? Enggak sih. Cuman hobi saja. Hobi. Hobi suka bikin short video tapi yang Estetik. estetik-estetik. Gitu. Tuh, sesuai karakter loh. Niat ya. Iya niat. Apa ya kayak suka saja. Suka. Memang selain tadi ini makanan, produk lain juga jualan apa sih? Atau menyewakan apa? Ini sih kayak sewa alat piknik. Alat piknik? Jadi kalau misalkan teman-teman suka piknik-piknik tuh ya di rumput-rumput atau di taman atau mungkin butuh alat camping tapi yang estetik itu ada. Ada potong rumput ada. Motor ada kalau mau sewa juga ada. Masa? Ada. Oh itu yang kursi ya? Iya. Suakan betul sih sebenarnya. Kursi-kursi, bunga, keranjang. Bedanya itu reseller atau dropshipper itu apa sih? Kalau reseller itu kan dia ambil barang orang lain, dijual kembali. Tuh, kalau dropship itu biasanya dari supplier langsung ke customer, jadi tidak melalui kita. Dia langsung lompat dari supplier ke customer. Oh gitu. Jadi bisnisnya balik di situ. Drop. Enggak sih. Enggak sih. Cuman dulu cerita sedikit ya, dulu saya zaman kuliah juga pernah bisnis dropship. Lumayan sih. Iya, untuk sekelas anak kuliah. Oke sih. Kalau kapan mulai juga sudah ada. Faktor keberhasilan kayaknya belum. Iya ya, faktor keberhasilan usaha sih ini. Karena kalau untuk 5 tahun di bisnis kuliner itu jarang-jarang. Saya juga banyak kalau di Kendari teman-teman yang saya lihat itu online. Kadang mati suri gitu. Oh iya sih. Dari pertama kan, boleh lah dikasih tips sedikit ini selama 5 tahun begini. Bagaimana tipsnya supaya tetap bertahan? Yang pertama sih kalau yang saya rasakan itu dari kemauan. Dari kemauan diri sendiri. Kalau dulu kan saya memang habis kuliah itu pengennya kerja. Biar dapat kuliah di mana, Kak? Pengalaman. Kerja di Muhammadiyah Malang. Oh, bukan orang asli sini. Sukunya Jawa, tapi dari kecil di sini. Di Kendari memang. Cuman kalau sekolah memang suka. Mana SMA sini? Ini. Bukan. SMA-nya di Pondok. Pondok mana? Pondok Gontor. Pondok Putri. Ya, Gontor Putri itu 6 tahun. SMP SMA, bayangkan di Pondok 6 tahun. Oh gitu? Ya. SMP SMA 6 tahun. Oh iya, oke, lanjut. Tadi, berhasil. Keberhasilan itu dari kemauan. Jadi pas habis kuliah itu pengennya merasakan kayak orang-orang lain yang kayak kerja keren-kerenan, pakai baju keren apa segala macam. Iya. Ya udahlah, terus kata senior saya, "Lis, kamu tuh punya potensi untuk buat bisnis." Tapi saya bilang, saya maunya pengen kerja dulu biar dapat pengalaman
Tuh. Oh iya betul. Akhirnya buat tuh hari kan pengangguran tuh. Akhirnya buat bisnis dulu, Iya. buat isi waktu sambil apply juga pekerjaan. Akhirnya dapat pekerjaan, terus bisnis itu sempat jalan. Jadi kerja sambil bisnis. Ya. Terus sempat keteteran, akhirnya berhenti dulu. Iya. Tuh. Terus akhirnya sudah bosan kerja, capek juga, akhirnya fokus buat bisnis usaha. Jadi harusnya ada kemauan sih. Iya, kemauan Terus yang tekad, terus kreatif, inovatif. ya. Tuh. Kebanyakan kalau anak zaman sekarang itu mungkin gengsi. Gengsi atau malu-malu. Kayak gitu. Ya memang anak gengsi itu kan lagi Gengsi. betul. Gengsi atau Sudah malu. sudah gengsi Gen Z lagi. Iya sih. Generasinya mereka sekarang itu untuk wirausaha kayaknya ogah-ogahan sih. Ada yang langsung mau sukses begitu mau besar, tidak mau mulai dari nol lagi. Mereka mau langsung kerja menghasilkan ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin terlalu banyak melihat konten-konten yang mungkin kayak bahagia, padahal itu kan cuma di media sosial. Betul. Kan saya selalu biasa undang di sini. Kalau untuk instansi pemerintah di belakang lah saya ambil itu. Saya memang kejarnya di sini. Kontennya itu yang memberi orang motivasi. Kan? Kalau baru atau pemula atau yang sudah lama tidak jadi masalah. Penting bisa diambil bagusnya saja toh. Ya. Kalau saya jelaskan lagi sedikit faktor tentang keberhasilan usaha. Itu Boleh. juga kalau punya koneksi itu jauh lebih mudah juga. Iya. Jadi kalau punya koneksi itu mungkin kita bisa dapat informasi-informasi sekitar seminar tentang wirausaha, terus tentang kayak info stand. Biasa kan ada tuh buat acara-acara event. Iya. Kalau misalkan punya koneksi tuh pasti ada dikasih info. Tuh. Terus ada info juga tentang komunitas bisnis. Betul. Di Kendari sering diadakan seminar ya? Sering, kalau dari pemerintah sering. Oh, sering. Pemerintah itu ada programnya tiap tahun itu pasti ada. Biasa ada kan tuh di Sperindak, Iya. Kementerian Perdagangan. Itu pasti tiap tahun ada. Jadi kalau teman-teman mau mulai UMKM ataupun sudah jalan tapi merasa kurang sempurna gitu produknya, Iya. itu bisa ikut itu seminar. Pasti dikasih tahu cara-caranya. Sudah berapa banyak karyawannya? Oh, kalau karyawan paling cuman saya. Sendiri? Saya, ibu, adik-adik. Pokoknya satu keluarga. Tadi. Satu keluarga. Memang saya pengennya bikin bisnis itu yang bisa dijalankan keluarga. Iya betul. Tuh, kalau bisa sampai keturunan. Ya oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin strategi pemasaran gimana Mbak Lis? Kalau saya kan memang maunya jualan online karena belum ada dana untuk buat sewa ruko atau apa. Iya. Jadi awal-awal merintis itu saya sering minta tolong sama teman Iya. buat repost atau enggak kalau ada yang beli minta di tag. Jadi biar orang tuh bisa meningkatkan awareness juga. Boleh, nanti kami tag juga di sini. Iya. Terus habis itu apa tadi pertanyaannya? Strategi. Oh, strategi marketing. Habis itu yang paling utama karena saya jualan online, Ya. feed Instagram itu menentukan juga feednya. Jadi kita tuh feed Instagramnya tuh maunya konsepnya apa? Konsep misalkan kayak konsepnya tuh kayak bersih atau estetik. Jadi biasa lebih banyak pakai warna putih, berwarna cerah. Dan Coba ternyata juga di itu juga TikTok. ngaruh sama penjualan. Oh iya betul. Next strategi pemasarannya bagaimana? Yang lain selain itu tadi. Kenapa tidak buka begini? Di mana tak tinggal, Mbak? Di Balai Kota 3. Kenapa tidak dibuka? Agak masuk lorong di situ deh. Agak masuk orang sih sedikit. Tidak jadi masalah sebenarnya. Buka saja di depan Terus di situ. kan daftar di Grab juga. Oh iya. Kayak gitu. Orang pesan datang Grab di situ. Terus 1 jam orang menunggu karena tidak ready tuh. Ada sih makanan-makanan kayak sekarang tuh lagi jualan kimbap. Oh. Kimbap terus chicken fire yang tadi yang awalnya yang sudah awal, mati iya. sekarang kita naikkan Hidup lagi. lagi. Kalau keripik kali saya lihat juga itu keripik bawang ya. Ada. Oh itu jualan pertama aku itu. Oh itu jalan pertama. Monster bawang. Monster bawang. Ya nama brandnya Monster bawang. Logo halal dapat Ji.
Belum. Belum dapat karena namanya monster Bali. Kemarin sempat mendaftar, tapi buat pai susu sudah Pai dapat, susu sudah dapat, keluar sertifikat iya. halalnya. Terus kalau yang lain itu masih bertahap sih. Gitu. Saya ada teman juga, dia Iya pertama sih, nggak boleh aneh-aneh ya namanya ya. dia bikin pertama keripik setan. Oh, Masa setan mau dikasih label halal kan nggak masuk iya. akal. Begitu 1 tahun berikutnya dia sudah jadi telepon lagi sama pihak itu kan, Sperinda kalau tidak salah. Sudah ganti namanya ya, dibilangnya sudah ganti kerupuk monster, sama masa lagi monster mau dikasih label. Tapi pas ganti kerupuk monster nggak lolos. Tidak lolos monster sama setan kan mirip-mirip. Iya sih. Soalnya kalau makanan kan selain halal harus toyiban. Cara namanya juga. Iya betul. Begitu ya. Aduh. Itu jalan pertama tadi keripik. Pertama kali itu keripik karena katanya adikku, ibu itu tiap Lebaran pasti bikin dan selalu laris. Akhirnya saya tuh lebih ke memanfaatkan itu keahliannya keluargaku. Sekarang masih jalan itu, masih. Jalan tapi tiap Lebaran. Tiap Lebaran. Kalau dulu itu sering titip-titip di kafe dulu. Terus sibuk kerja, terus ada lagi bisnis yang ini, akhirnya tiap Lebaran. Sebenarnya strategi marketingnya ada di sini kan, ini keripik pisang, ini keripik. Sekarang kan di sini di Kendari lagi menjamur. Coffee shop. Coffee shop. Bali juga sudah sering ini kan bikin video di coffee shop situ kan. Kenapa tidak tawari di situ sebenarnya? Dulu kan begitu juga awalnya. Dulu itu belum ada orang-orang yang suka nitip-nitip di kafe. Tapi saya tuh sudah nitip. Itu pertama kali kayaknya saya deh. Gitu. Dulu. Coba sekarang kalau ke coffee shop yang banyak itu keripik shop. Itu ada ownernya di sini. Ini dititip juga di kafe. Kafe. Paling banyak dia sekarang ini. Mana lagi dicari di kafe. Kalau lihat di kafe. Berapa ini? Harganya 15.000. Kalau itu kerupuk monster. 10.000. 10.000. Besarannya sama ya kayak gini. Hati ini karena bicara harga. Jadi gramnya juga sekitar 100. 100. Sekitar 100. Buatannya ini dari mana bahannya itu? Ya dari sini. Bukan bahannya. Ini kan apa, keripik bawang kayak? Bawang ya? Itu sebenarnya stik bawang. Stik bawang. Stik bawang. Stik bawang. Bahan dasarnya? Tepung, terus bawang sama bahan-bahan yang lain juga. Gitu. Bahannya memang ini dari pisang berkualitas. Bagus. Iya bagus. Nanti dicoba sebentar. Coba benar rasakan sensasinya kan. Sama-sama juga kayak tahu. Pesan buat para pemula yang mau buka usaha, boleh lah kita sharing-sharing sini, mungkin ada sekitar 5 menit atau 10 menit, boleh Mbak Lilis kasih saran ke kami. Kalau saran dari saya untuk para teman-teman yang mau mulai bisnis, itu yang pertama harus berani. Kebanyakan orang yang saya temui itu bilang kayak pengen bisnis. Tapi kayak cuman bicara doang. Bicara doang gitu. Jadi harus mulai untuk research, terus sudah lihat produk yang serupa, misalkan pengen jualan apa. Jadi harus bisa menentukan pengen jualan apa dulu. Terus lihat kompetitornya, terus kalau research produk serupa juga, gitu. Terus lebih percaya diri. Kebanyakan orang tuh kayak minder, sudah berpikir, kayaknya nggak bakal laku deh ini, padahal belum dicoba. Terus lebih inovasi. Kebanyakan apa yang kita mau jual itu sebenarnya sudah ada yang jual. Betul. Tapi yang kita butuhkan itu adalah inovasi atau pengembangan dari produk itu sendiri. Terus yang paling penting itu kalau kita mau jualan itu kita harus menjadi solusi buat permasalahan orang lain. Itu bagus. Misalkan di Kendari dulu zaman belum menjamur parcel kayak sekarang. Dulu tuh orang punya masalah pengen beli parcel. Tapi nggak ada yang jual. Nah akhirnya saya berinisiatif untuk menjual
parcel Iya. gitu. Jadi ada masalah kita ciptakan solusi Iya, gitu. Jadi betul. harus pintar membaca peluang. Iya, betul. Oke, good. Terus yang paling penting itu adalah mulai aja dulu. Buat sahabat podcast, itulah tadi statement dari Mbak Lilis. Semoga teman-teman yang nonton juga ini bisa mendapat manfaat dari apa yang dibawa oleh Mbak Lilis dan bisa menginspirasi kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.